kembali lagi dengan saya Ibu Wahidatul Munawwaroh. Dalam pembahasan kita kali ini yaitu materi kelas 9 bab 2 tentang persamaan kuadrat. Yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau PK dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Cara yang kedua dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan cara yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Kita akan membahas cara yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Untuk menentukan akar-akar PK dengan cara memfaktorkan, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus ingat dulu tentang bentuk umum persamaan kuadrat atau PK, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di sini ada nilai ataupun ada A, B, dan C, yang mana A koefisien dari X kuadrat, sedangkan B koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Oke, kita akan membahas soal yang pertama. X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Kita harus mencari nilai A, B, dan C. Nilai A yaitu bilangan yang berada di samping X kuadrat. Karena tidak nampak bilangannya berarti bilangan tersebut adalah 1. Kemudian B. B adalah negatif 5. Sedangkan C sama dengan 0. Setelah itu X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Kita akan mencari dua buah bilangan. Apabila dijumlahkan hasilnya B, di sini B-nya 5, dan apabila dikalikan hasilnya yaitu 0. Jadi bilangan ini harus sama. Yang dijumlahkan dan yang dikalikan bilangannya harus sama dan memenuhi dijumlahkan negatif 5 dikalikan hasilnya 0. Yaitu bilangannya kita lihat yang perkaliannya yang hasilnya 0, otomatis min 5 kali 0. Min 5 kali 0 adalah 0. Sementara min 5 tambah 0 adalah min 5. Setelah itu X, karena ini min berarti X kurang 5 dikali ini 0 berarti X sama dengan 0. Maka X kurang 5 sama dengan 0, X sama dengan 0, negatif, pindah ruas jadi positif. X sama dengan 0 tambah 5 adalah 5. Dan yang kedua, X sama dengan 0. Maka HP atau akar-akarnya adalah 0,5. Pada soal yang kedua, yaitu X kuadrat kurang 9. Sama caranya kita tentukan nilai A, yaitu 1, B, di sini nggak ada B, berarti 0, dan C sama dengan negatif 9. Kita akan menentukan dua buah bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu 0, dan dikalikan hasilnya C, negatif 9. Kita fokus ke perkalian. Dua bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 9 dan dijumlahkan hasilnya 0. Bilangan tersebut adalah negatif 3 dan 3. Negatif kali 3, negatif 3 kali 3, negatif 9. Negatif 3 tambah 3 adalah 0. Maka X kurang 3, di sini negatif, dikali X tambah 3 karena positif sama dengan 0. X kurang 3 yang ini sama dengan 0. X sama dengan 0, negatif pindah ruas jadi positif. X sama dengan 3. Terus untuk yang ini X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 plus pindah menjadi min. Maka X sama dengan min 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 3,3. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga.
kita harus menentukan nilai A, yaitu di sini 1, nilai B negatif 1, dan nilai C negatif 6. Oke, dua buah bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya min 1 dan dikalikan hasilnya adalah negatif 6. Kita harus cari bilangannya. Kalau 6 dikali 1 itu tidak memenuhi, karena kita di sininya pas penjumlahannya tidak bisa mendapatkan hasil negatif 1. Kita coba di sini 3 dengan 2. 3 kali 2 6, bukan negatif 6. Berarti kita bilangan ini salah satunya negatif. Min 3 kali 2 adalah min 6. Min 3 tambah 2 adalah min 1. Maka ini memenuhi keduanya, baik untuk nilai B maupun untuk nilai C. Jadi X kurang 3, X positif tambah 2 sama dengan 0. X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 0, negatif tidak luas jadi positif. X sama dengan 3. Kemudian yang ini X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan 0 plus pindah menjadi min. X sama dengan 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP-nya yaitu min 2,3. Oke, untuk soal yang keempat, 2x kuadrat kurang 3x kurang 20. Kalau kita lihat contoh yang sebelumnya, nilai A-nya yaitu 1. Sementara pada contoh yang keempat, nilai A-nya 2. Jadi kalau untuk nilai A yang lebih dari 1, yang harus kita lakukan yaitu mengalikan A ke C. Sehingga diperoleh x kuadrat kurang 3x A dikali C. 2 dikali negatif 20, yaitu negatif 40 sama dengan 0. Setelah ini baru kita cari nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya 1, B, min 3, C, negatif 40. Terus x kuadrat dikurang 3x kurang 40 sama dengan 0. Kita akan cari dua buah bilangan, dijumlahkan hasilnya negatif 3 dan dikalikan hasilnya negatif 40. Oke, bilangan tersebut 8 kali 5. Kita coba 8 kali 5. 8 kali 5 adalah 40, bukan negatif 40. Berarti ini ada yang harus kita perbaiki. Kita ambil ini, negatif. Negatif 8 dikali 5, negatif 40. Kemudian negatif 8 tambah 5. Negatif 8 tambah 5, negatif 3. Oke, berarti memenuhi keduanya. Terus X kurang 8 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Maka X kurang 8 sama dengan 0, X sama dengan 0, negatif pindah menjadi positif. X sama dengan 8. Terus yang ini X tambah 5 sama dengan 0, X sama dengan 0 plus berubah menjadi negatif. Maka X sama dengan 0 dikurang 5, negatif 5. Di sini kita harus ingat, tadi kita mengali A dengan C, yaitu kali 2. Perhatikan ini, A dikali C, 2, A-nya 2. Jadi pas di hasil terakhir kita membaginya. Membagi apa? Dengan nilai A awal tadi, yaitu dengan 2. Ini. Maka X ini jadinya 4 dan ini negatif 5/2. Maka HP-nya adalah 4, atau yang kita ambil yang bilangan terkecil dulu, negatif 5/2,4. Itulah cara menentukan akar-akar PK dengan cara memfaktorkan. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang menentukan akar PK dengan cara memfaktorkan. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan bisa dipahami dengan baik dan benar.
Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.